Baiklah, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Tuhan boleh mempersatukan kita kembali untuk kita boleh menyembah Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyapa Shalom kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah berkat yang sama akan kita nikmati di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan menyiapkan pribadi lepas pribadi kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian yang mengatakan lebih dari pemenang. Bagi Tuhan untuk Yesus adalah atas segala raja dalam kehidupan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibacakan cinta Yesus saja segala raja. Haleluya, berikan rencana kita lebih dari pemenang. 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 Sebelum kita sampai kepada tutur dan salam, kita akan menyembah Tuhan dengan pujian. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita jadikan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, yang setia menolong, yang setia memulihkan, bahkan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Bapa yang
Kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat kembali kepadamu Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Mu yang telah kami terima daripadamu. 1 minggu lamanya Tuhan telah memberkati kami, dan kembali Tuhan izinkan kami bersama untuk beribadah di hadapan Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang datang daripada Allah. Layakan kami, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh berdiri menghadap Tuhan. Di dalam kami menaikkan ucapan syukur dan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Kiranya Tuhan memenuhi hidup kami dengan sukacita, damai sejahtera, dan kasih daripada Allah, sehingga kami boleh menikmati suasana ibadah hari ini. Lawatan Tuhan boleh terjadi, mujizat Tuhan boleh kami terima daripada Allah, dan kami menerima kasih karunia daripada Tuhan. Hidup kami semakin diteguhkan, semakin setia di dalam mengiring Engkau Bapa. Kami bersyukur seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, dan seluruh jemaat Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ibadah ini hanya dilaksanakan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hari ini nats pembimbing kita terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian nats pembimbing kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk. Baik, kita akan bernyanyi bersama dari buku nyanyian hidup yang kekal halaman 13, Suci, Suci, Suci. Mari bersama-sama dengan orang percaya yang ada di seluruh dunia, kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang padamu saat pagi hari ini ya Tuhan, menaikkan syukur terima kasih kami buat kasih setia anugerah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur jika sebentar lagi kami boleh memberi, oleh karena Tuhan juga tidak pernah berhenti memberi dalam hidup kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mengiringi persembahan kita dengan bernyanyi kembali bersama dari buku nyanyian hidup yang kekal nomor 196. Baik, kita akan bermazmur bersama-sama. Mazmur kita pada hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-130 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-130 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Seruan dari Dalam Kesusahan. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2-3. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya untuk kita mempersiapkan pribadi lepas pribadi kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita akan naikkan pujian harapanku. Mari kita menaruh harapan kita pada
Kristus yang sudah berkorban mati bagi kita. Karena karya Yesus kita beroleh kemenangan. Katakan kasih karya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari pimpin setiap hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak untuk kita membuka Alkitab bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan bagi kita semua berjudul perikop Iman Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam perikop ini saya memberikan tema untuk kita belajar, yaitu meraih kemenangan yang sesungguhnya. Sekali lagi, meraih kemenangan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita mendengar kata kemenangan, maka kita semuanya setuju bahwa itu adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia. Karena kenapa? Kemenangan menimbulkan rasa senang, puas, bahkan bangga dengan pencapaian yang diraih, dan itu sangat identik dengan mendapat pujian atau tepuk tangan dari sesama. Demikian halnya pada kekalahan yang berlawanan pada kata kemenangan. Kekalahan menimbulkan rasa kecewa,
malu dan sakit hati. Tidak semua orang pun ingin mengalami kekalahan itu. Jadi demikian dengan kata kemenangan, bahwa itu sesuatu yang membuat kita bahagia ketika kita meraih satu kemenangan dengan usaha kita, dengan prestasi kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita juga melihat pada hakikatnya, banyak orang percaya yang menafsirkan bahwa kemenangan itu hanyalah pengertian jasmani saja. Misalnya sembuh dari penyakit, keuntungan di dalam usaha, seberapa besar untung dari usaha yang dia lakukan atau dia dirikan, dia merasa bahwa dia telah menang, kenaikan jabatan, pulih dari kesulitan hidup. Ini memang suatu kemenangan yang Tuhan berikan untuk kita. Karena kenapa? Karena Tuhan mau memberkati umat-Nya dan juga memberikan kemenangan. Tetapi bagaimanakah kita meraih kemenangan yang sesungguhnya? Di dalam perikop yang telah kita baca tadi dari ayat 1 sampai ke 5 ada dua hal yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama, bagaimana kita meraih kemenangan yang sesungguhnya, yaitu mengasihi Allah. Mengapa kita mengasihi Allah dan bagaimana kita mengasihi Allah? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita akan membuka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 32. Roma pasal 8 ayat 32. Saya akan membaca bagi kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama. Ayat ini menjadi bukti bagi kita betapa Allah mengasihi kita. Jika anaknya yang tunggal saja rela dia berikan untuk mati di kayu salib, apalagi hal-hal yang menjadi kebutuhan kita setiap saat. Tuhan selalu menyediakannya. Allah begitu mengasihi kehidupan umat-Nya. Bapak Ibu, begitu banyak berkat pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan manusia, dalam situasi-situasi apapun. Bahkan kalau kita melihat kepada kehidupan bangsa Israel pada zaman dahulu, kita banyak melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Ketika mereka mulai keluar dari tanah Mesir sampai menuju kepada tanah Kanaan, Tuhan begitu mengasihi mereka. Bahkan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai ayat 14 dan ayat 30, di sana juga dijelaskan di dalam ayat tersebut, ketika bangsa Israel menghadapi perlawanan dan ancaman, Allah selalu tampil memihak kepada mereka. Allah selalu menolong mereka, menyelamatkan mereka dari tangan orang-orang Mesir. Sehingga pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir pun, ketika Raja Firaun dan orang-orangnya mengejar mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sana Tuhan memberikan mereka keselamatan yang luar biasa. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana bangsa atau orang-orang Mesir pada waktu itu mati terhantar di pantai laut Teberau. Itu semua terjadi karena Allah mengasihi umat-Nya. Demikian dalam kehidupan kita yang setiap orang percaya kepada Tuhan, bahwa kita juga selalu percaya bahwa Allah mengasihi kita. Allah selalu menolong kita dari hal-hal terkecil pun. Bahkan dalam setiap kesehatan kita, di dalam setiap usaha kita, Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita benar-benar mengasihi Allah, sehingga kita memperoleh kemenangan itu. Lalu bagaimana kita mengasihi Allah? Karena Allah yang begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Allah tidak pernah memperhitungkan banyaknya pertolongan yang Dia berikan kepada umat-Nya. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi Allah sesuai
dengan perikop yang kita baca tadi di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 5 di atas, dikatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan mengasihi anak-anak Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Saya akan membacakan di ayat kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Anak-anak Allah yang dimaksud di sini adalah saudara-saudara seiman kita atau saudara sesama Kristen yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus atau percaya kepada Allah bahwa Yesus adalah anak Kristus, lahir dari Allah. Setiap kita yang mengasihi Dia, berarti kita juga harus mengasihi orang-orang yang lahir daripadanya, yaitu saudara-saudara seiman kita, dan melakukan segala perintahnya. Bagaimana kita mengasihi saudara-saudara seiman kita? Bukannya kasih merupakan perasaan yang harus ditunjukkan melalui tindakan. Kata mengasihi bukan hanya sekedar kata yang pasif, tetapi kita harus menunjukkannya dengan tindakan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Ini Yohanes juga menegaskan kepada kita bahwa kita harus mengasihi. Kata haruslah berarti itu sesuatu yang sudah diharuskan untuk kita lakukan. Itu sesuatu yang wajib untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu mengasihi kita tanpa syarat. Maka dari itu kita juga perlu memiliki sikap hati seperti Tuhan untuk selalu mengasihi sesama kita. Jikalau kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesama kita dengan tindakan kasih yang kita tunjukkan, berarti kita juga tidak harus mendapat balasannya. Kita tidak harus menuntut orang membalas kebaikan kita kepada mereka. Karena kenapa? Dengan mengasihi sesama, kita juga menunjukkan bahwa kita sedang mengasihi Allah. Bahkan juga di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14, saya akan membaca bagi kita semua. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacanya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita. Di sini Tuhan memberikan kita perintah sebagai orang-orang yang percaya, yang mengasihi Allah. Di dalam ayatnya yang ke-12 tadi dikatakan ada di situ macam-macam perintah Tuhan kepada kita, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, yang artinya tidak sombong, tidak memegahkan diri terhadap apa yang kita miliki, tetapi tetap punya kerendahan hati terhadap sesama kita, kelemah lembutan, bahkan kesabaran. Di ayatnya yang ke-13 dikatakan juga mengampuni seorang akan yang lain. Artinya ketika kita mengampuni seorang akan yang lain, itu artinya kita tidak menaruh dendam terhadap mereka. Kita harus mengampuni dengan segenap hati kita, karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita, dan kita juga harus mengampuni sesama kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana kita meraih kemenangan di dalam Kristus, atau meraih kemenangan yang sesungguhnya, yaitu hal yang kedua, iman. Sekali lagi, untuk meraih kemenangan yang sesungguhnya yaitu dengan iman.
Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yang diperoleh oleh semua orang yang percaya, yang mengasihi Allah, sesama dan saudara seiman. Saya akan membaca di dalam ayatnya yang keempat sampai ayat kelima tadi. Di dalam Yohanes atau perikop yang telah kita baca tadi. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman yang mengalahkan dunia. Di sini dikatakan atau berbicara tentang iman yang mengalahkan dunia. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulan dari poin yang pertama yang telah kita pelajari tadi atau yang telah kita dengarkan bersama-sama, bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi sesama kita dan melakukan perintah-perintah Tuhan, itu semua kita akan bisa melakukannya dengan iman yang kita miliki. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman kita kepada Allah. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Iman yang memiliki sifat dasar mengasihi dengan segenap hati dan selalu taat kepada perintah Allah. Berbicara tentang mengalahkan Bapak Ibu berarti itu sesuatu pertempuran atau usaha yang kita lakukan atau yang seharusnya dilakukan untuk bisa meraih kemenangan. Rasul Yohanes menegaskan bahwa musuh kita adalah dunia, dalam arti keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan dan yang cenderung jahat di matanya. Di dalam Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan di sana, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini adalah hal-hal juga yang menunjukkan atau yang harus kita lakukan untuk bisa melawan dunia. Tadi dikatakan janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia adalah keinginan daging. Keinginan daging menjerumuskan kita ke dalam dosa. Keinginan mata yang seharusnya Tuhan menciptakan mata, memberikan kita mata untuk memandang hal-hal yang baik. Tetapi itu juga akan membawa kita ke hal yang berbuat dosa ketika kita tidak memiliki iman kepada Tuhan dan keangkuhan hidup. Sombong, merasa punya dan tidak punya kerendahan hati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menang melawan pertempuran duniawi itu. Menang dari keinginan-keinginan yang cenderung jahat di mata Tuhan. Untuk menang dari keinginan-keinginan yang cenderung jahat di mata Tuhan, kita harus melawan pertempuran itu. Maka dalam perikop yang kita pelajari hari ini mengajarkan kita bahwa setiap orang yang percaya harus sadar bahwa kita, Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya lahir dari Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang keempat. Kita harus percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dan saudara-saudariku, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, untuk meraih kemenangan yang sesungguhnya kita harus melakukannya dengan iman. Karena iman adalah penyebab kemenangan, sebab melalui iman kita melekat kepada Kristus dengan memandang rendah dan melawan dunia. Iman juga menjauhkan kita dari cinta akan dunia, serta menguduskan hati kita, sehingga hal-hal yang ada di dalam dunia seperti keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup kita boleh
melawan itu semua dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga setiap kita orang yang percaya, orang yang punya iman kepada Tuhan, boleh hidup berkemenangan di dalam Kristus karena iman kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, Engkau pimpin setiap hati kami sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, mengasihi saudara-saudara seiman kami, dan selalu melakukan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan, seperti yang Engkau lakukan terhadap kami, yang Engkau mengasihi kami tanpa syarat, dan kami juga memohon supaya Tuhan memberikan kami hati yang sedemikian, dan kami boleh mengasihi sesama kami tanpa menuntut balasan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kami bersyukur atas kasih Tuhan bagi kami hari ini, kalau kami telah menerima berkat yang datang daripada Allah melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya, kiranya Tuhan menolong, memimpin di dalam segala kehidupannya, masa depan, bahkan dalam pelayanannya. Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang senantiasa campur tangan sehingga dalam masa pelayanan semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa, saat ini kami naikkan doa kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah jawaban di tengah-tengah pergumulan permasalahan hidup yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di Immanuel Nama Merakai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai, memberkati, sehingga dimanapun jemaat berada senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Engkau Tuhan, melakukan firman Allah, dan tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, di mana pandemi COVID-19 saat ini ada di tempat kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan jamah daerah kami, pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Bagi setiap yang sudah terkonfirmasi positif Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka dengan darah yang kudus, dan sembuhkan mereka dengan bilur-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Bagi keluarga yang berduka Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau yang memberikan penghiburan yang datang daripada Allah, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berikan kekuatan bagi mereka, dan semuanya kiranya untuk hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan secara khusus yang sakit pada saat ini, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Apapun penyakit mereka, kelemahan tubuh yang sedang terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Engkau jamah, sembuhkan, dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada mereka. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia Tuhan, yang rentan dengan penyakit, dalam nama Yesus Kristus biarlah Tuhan memberkati mereka. Kekuatan yang daripada Allah Tuhan berikan kepada mereka, biar secara fisik mereka merosot, tetapi kami percaya kehidupan iman mereka semakin berkobar-kobar dalam mengiring Tuhan, tetap setia sampai akhir hidup mereka. Tuhan dapati mereka jemaat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam permasalahan, kesulitan yang sedang mereka hadapi, Tuhan Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kemampuan kepada mereka untuk hidup dalam takut akan Engkau Tuhan, dan menyerahkan setiap persoalan pergumulan yang sedang mereka hadapi di hadapan Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah sumber jawaban kami, Engkau sumber kehidupan kami, dan yang memampukan menolong untuk melewati segala sesuatunya. Kami berdoa biarlah jemaat Tuhan tetap setia di dalam mengiringi Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini yang masih beribadah di rumah. Tuhan berkati mereka, meskipun hanya ibadah di rumah Tuhan, tetapi kami percaya iman mereka semakin diteguhkan di hadapan Tuhan dan semakin diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pengurus gereja di Immanuel Nama Merakai. Tuhan berkati mereka,
supaya semakin ditolong Tuhan, bagaimana kami memikirkan seluruh program pelayanan sehingga pelayanan tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk GPSK, para pengurus pusat, pengurus daerah, hamba-hamba Tuhan yang melayani setiap gereja lokal. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan, kemampuan, dan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemulihan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang sanggup mengangkat seluruh penyakit yang ada, wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Kami percaya kepada Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan kami berserah, negara kami boleh dipulihkan. Negara kami diberikan ketentraman, keamanan. Situasi saat ini Tuhan yang sangat penting. Begitu banyak orang yang mencoba memecah belah negara kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan Engkau berikan keamanan negara kami. Seluruh petugas yang saat ini bekerja di bidang keamanan, berkati, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka untuk melakukan seluruh tugas mereka. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden seluruh jajarannya Tuhan, dan seluruh pemerintah mulai dari pusat, daerah, dan sampai ke pelosok sekalipun. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus, biarlah boleh melakukan seluruh tanggung jawab mereka di dalam pimpinan dan pertolongan anugerah Allah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, masa depan hidup kami, bahkan seminggu ke depan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam berkat Allah. Senantiasa membimbing dan melindungi kami, dan kami percaya, ajar kami untuk senantiasa mengerti, memahami apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dunia ini Tuhan tidak sia-sia, tetapi senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, dan inilah doa permohonan kami ini hanya kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Sebelumnya kita mengangkat pujian penyembahan dengan pujian Tiada Yang Seperti Engkau. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Seperti Engkau.
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat dan kasih-Mu bagi kami. Dari awal dan berakhir ibadah kami Tuhan telah menyertai, dan tiba saatnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami, dan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat Allah senantiasa memberkati kehidupan kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Saat dulu selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.